Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Bertaruh Nyawa di Alas Demit, yang ditulis oleh Bayu Aryan. Dan sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Kelana mulai menenteng karetnya dengan muatan yang lumayan berat, lalu meletakkannya di atas kendaraan. Hari itu Kelana akan mendaki gunung bersama kedua teman kuliahnya, Sanjaya dan Zafar. Ini adalah pendakian kesekian kalinya bagi Kelana. Baginya, mendaki gunung adalah sebuah rutinitas yang perlu dibiasakan. Banyak cerita dan makna yang sering ia ambil di setiap perjalanan dan gunung yang berhasil ia daki. Manusia hanya setitik kecil di antara ciptaannya yang sangat megah dan luas ini. Begitulah kalimat sering ia lontarkan. Sudah lengkap semua alat-alatnya? Tanya Kelana kepada kedua temannya. Aman, jawab Sanjaya. Sanjaya adalah salah satu orang yang kerap bersama berpetualang dengan Kelana. Tak ayal jika ia banyak mengerti tentang pengetahuan tentang mendaki gunung dan sifat-sifat Kelana yang tak diketahui banyak orang. Far, Kelana melihat Zafar. Ia masih berkutat dengan alat-alatnya yang belum selesai ia kemas. Zafar juga salah satu orang yang dekat dengan Kelana. Namun, ini adalah pendakian pertamanya bersama Kelana dan Sanjaya. Bentar lagi beres, jawab Zafar sambil menghisap sebatang rokok di jarinya. Setelah semua siap, mereka bertiga berangkat dari kos-kosan menuju gunung yang terkenal di semua kalangan pendaki saat itu. Bahkan sampai sekarang, gunung tersebut masih menjadi primadona bagi seluruh kalangan pegiat alam. Nama gunung tersebut adalah Gunung Merbabu. Dari kos, mereka kemudian menuju ke sebuah desa yang ada di kaki Gunung Merbabu, Desa Wanadja. Rencananya Kelana, Sanjaya, dan Zafar akan mendaki ke sana melalui jalur pendakian Wanadia, karena yang terdekat dari jarak mereka sekarang yaitu adalah jalur itu. Saat ini mereka sudah sampai di perjalanan. Mereka sempatkan cari sarapan terlebih dahulu di warung pinggir jalan yang mereka lewati. Tubuh yang lelah masih bisa mereka tahan, tapi jika perut sudah lapar, harus segera diisi oleh makanan. Logika tanpa logistik sama dengan anarkis. Begitulah kalimat populer di masyarakat. Pada mau naik ke gunung kemana, Mas? Tanya ibu-ibu pemilik warung tersebut. Kalau tidak salah namanya Ibu Sarini. Merbabu, Bu, jawab Kelana sambil tersenyum. Kemarin 2 hari yang lalu baru saja ada pendaki yang tersesat, Mas. Waktu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal, ibunya. Zafar tanpa menghentikan suapan makanannya dan diam lumayan lama. Apa iya, Bu? Tanya Kelana. Iya, Mas. Panjenengan semua hati-hati saja. Apalagi cuaca masih tidak tentu begini. Kadang panas, kadang hujan, susah ditebak. Sudah bawa jas hujan semua kan? Tanya Ibu Sarini. Aman cuy, tenang saja. Kita kan sudah nonton YouTube kemarin buat lihat referensi jalur pendakian, ucap Sanjaya serasa menenangkan. Singkat cerita, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Saat jalan mulai naik, Kelana dari awal boncengan dengan Zafar mendapati Zafar melamun di belakangnya. Melalui spion,
Kelana memperhatikan Zafar yang dari tadi menatap tebing-tebing jurang di sebelah kanannya. "Lihat apa, Far?" tanya Kelana. Zafar tak menggubris pertanyaannya. Ia terpaku dan melamun. "Far!" gertak Kelana lagi-lagi. Zafar masih tak merespon gertakan Kelana. Hingga akhirnya Kelana menepikan kendaraannya dan Sanjaya yang berkendara di belakangnya pun mengikuti. "Kok berhenti? Ada apa?" tanya Zafar tiba-tiba. "Lah, kamu tak panggil-panggil dari tadi, kenapa nggak jawab?" "Hah? Kapan? Kamu lihat apa sih?" Enggak kok, aku nggak lihat apa-apa." Kelana menatap Zafar curiga. Wajahnya tampak berbeda, seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Kelana dan Sanjaya. Kelana dan Zafar sedikit berdebat saat itu. Namun Zafar masih dengan jawabannya. Kelana kembali memacu kendaraannya yang tak lama lagi akan sampai di desa Wanadia. Selang 30 menit kemudian, akhirnya mereka bertiga sampai di rumah singgah bagi pendaki di desa Wanadia. "Assalamualaikum," sapa Kelana pada pemilik rumah. "Waalaikumsalam warahmatullah. Monggo mas." "Mau naik mas?" tanya bapak-bapak pemilik rumah basa-basi. "Iya pak, tapi istirahat dulu sebentar." Bapak pemilik rumah pun mempersilahkan mereka duduk bersantai di atas karpet yang sudah ia sediakan untuk pendaki yang singgah di rumahnya. Setelah berkenalan, bapak pemilik rumah tersebut bernama Pak Teguh. "Mau naik hari ini juga mas?" Mereka bertiga mengangguk. "Sudah sore loh mas, apa enggak sebaiknya besok pagi-pagi saja?" Kelana tersenyum, lantas jawabannya, "Hehehe, enggak pak, sore ini aja." "Oh alah, ya sudah mas, hati-hati ya mas. Di sini akhir-akhir ini sering hujan dan kadang disertai angin. Jenengan sudah bawa jas hujan mas, jaket dan sleeping bag?" "Sudah pak." Pak Teguh tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karena masih dirundung rasa penasaran akibat Bu Sarini di warung tadi, di situ Kelana memberanikan diri bertanya mengenai berita pendaki yang belum lama hilang di Gunung Merbabu ini. "Sebelumnya maaf nggih pak, apa benar belum lama ini ada pendaki tersesat dan pas ditemukan sudah dalam keadaan meninggal?" tanya Kelana dengan raut wajah sungkan dan rasa penasaran. Pak Teguh tersenyum, kemudian berkata dengan suara pelan, seperti sengaja agar suaranya tak terdengar di luar rumah. "Iya mas, rupanya mas tahu juga beritanya ya. Pendaki yang hilang itu, dia mendaki lewat jalur ilegal mas, tapi ditemukannya nggak jauh dari jalur Wanadia," ucap Pak Teguh. "Kenapa bisa sampai meninggal ya pak?" sahut Zafar. "Kemungkinan dia kehabisan logistik dan tidak punya pengetahuan soal bertahan hidup mas. Itulah parahnya kalau mendaki tapi tanpa disertai pengetahuan yang memadai," ucap Pak Teguh. Kelana, Sanjaya dan Zafar hanya mengangguk-angguk mendengar penjelasan Pak Teguh. Tak lama dari situ, seorang wanita parubaya keluar dari belakang sambil membawa 4 gelas teh hangat. "Monggo mas, diminum," ucap wanita tersebut sambil tersenyum. "Ini istri saya mas," ujar Pak Teguh. Pak Teguh memang ramah sekali. Kelana, Sanjaya dan Zafar pun terkesan dengan jamuan yang beliau berikan. Bahkan beliau menyarankan lagi untuk mendaki esok hari saja dan menginap di rumahnya terlebih dahulu 1 malam. Menurutnya, mendaki saat menjelang petang dekat-dekat ini sangat tidak direkomendasikan karena medan yang akan bertambah sulit karena sering turun hujan. Bahkan beliau menyarankan lagi untuk mendaki esok hari saja. Sore itu sekitar 4:30, Kelana, Sanjaya dan Zafar sudah siap
dengan sepatu di kaki dan carrier di punggungnya. Mereka bertiga sebentar lagi memulai perjalanannya menggapai puncak merbabu melalui desa Wanadia. "Udah aman semua?" tanya Kelana yang langsung dibahas dengan acungan jempol oleh Sanjaya dan Zafar. "Kalau sudah siap semua, ayo merapat sebentar. Kita berdoa sebelum mulai pendakian," ucap Kelana. Beres memanjatkan doa, mereka pun pamit dengan Pak Teguh dan istrinya di dalam rumah. "Pak Teguh, kami berangkat dulu nggih. Matur suwun suguhannya," ucap mereka. Setelahnya, mereka bertiga memulai pendakiannya dengan formasi Sanjaya paling depan, disusul Zafar dan Kelana berada paling belakang. Di balik mereka berdiri, sore senja mulai menyuguhkan panoramanya. Gagahnya Gunung Merapi pun tak luput dari tatapan mereka. Ancaman hujan badai, terpeleset karena jalur licin, atau ancaman hilang di dalam hutan sudah siap menantinya di dalam hutan. "Hati-hati le, waspada. Durung suwe berono molo ning kene. Ilingo karo Gusti Allah, aja ngumbar sing ora penting. Hati-hati nak, waspada. Belum lama ada hal buruk di sini. Ingat sama Gusti Allah, jangan bicara yang tidak penting," teriak laki-laki parubaya yang tiba-tiba muncul dari bawah lereng. "Siapa kak?" tanya Kelana pada Sanjaya di depan. "Gak tahu," jawabnya. "Nggih pak, kami akan hati-hati," teriak Zafar membalas perkataan bapak-bapak tadi. "Asal disahut saja, apa susahnya toh? Dia memberi nasihat yang baik pada kita kan," kata Zafar. Cahaya senja perlahan hilang, berganti kegelapan yang menyelimuti hutan dan mereka bertiga di dalamnya. Senter di tangan dan kepala pun mulai mereka nyalakan untuk menelusuri belantara hutan saat itu. Di antara mereka bertiga, Zafarlah yang paling dini dalam pengetahuan pendakian gunung. Sementara Kelana dan Sanjaya sudah kerap naik turun gunung bersama dari awal mereka kenal. Semakin ke atas, kemiringan jalur terlihat semakin curam. Di beberapa titik rintihan hujan mengiringi langkah mereka. Meski demikian, mereka belum mengenakan jas hujan yang mereka bawa karena intensitas air yang masih rendah. Di belakang Sanjaya dan Zafar, Kelana berjalan santai dengan tempo jalan yang biasa ia pakai. Namun, ketika Kelana melangkahkan kaki agak tinggi ke atas batu di tengah jalur pendakian, tiba-tiba saja dari arah belakang Kelana mendengar suara langkah kaki berderap cukup keras. Kelana tentu saja menghentikan langkahnya dan melihat ke belakangnya. Tapi di situ Kelana tidak menemukan siapapun di belakangnya, kecuali dia seorang diri dan dua temannya di depannya. Saat itu Kelana tak memperdulikan dan kembali melanjutkan langkahnya lagi ke atas. "Sanjaya, jalanmu kenapa cepat sekali? Kamu tidak sedang naik gunung dengan Kelana saja. Ada aku di antara kalian berdua. Pelan-pelan sajalah," getak Zafar tiba-tiba dengan nafas yang ngos-ngosan. Kelana dan Sanjaya tertawa melihat tingkah laku temannya yang satu ini. Saat di bawah, dia kerap berkelakar dan berlagak akan kuat mengimbangi jalan mereka. Nyatanya, hahaha, mereka bertiga pun berhenti di area lapang di sebelah jalur pendakian. Mereka duduk bersantai, beristirahat sambil menikmati aroma udara alam bebas. Tidak ada hal yang menarik di situ, selain pohon berukuran yang tumbuh tak jauh dari tempat mereka istirahat. Hutan pun masih rapat di sekitar situ. "Nah, itu apa ya?" tanya Zafar kepada Kelana tentang sesuatu yang ia lihat di belakang Kelana. Sesuatu benda berwarna hitam serta berukuran hampir sama seperti badannya banyak tersebar di antara pepohonan hutan itu. Spontan, Kelana membalikkan badannya, lalu menatap jauh ke dalam rimba hutan yang menyelimuti kabut tipis. "Apa Far?" balas Kelana. "Itu, apa kalian gak lihat? Hitam-hitam berdiri banyak sekali di sana. Pohon apa itu?"
Apa aku yang salah lihat? Mana sih? Sahut Sanjaya turut penasaran. Sanjaya mendekat ke tempat Jafar, lalu mencari sesuatu yang dimaksud oleh Jafar. Kabut tipis ditambah hari yang semakin sore menghalangi pandangan mereka. Mereka bertiga sama-sama memicikkan matanya, menatap jeli ke arah belantara hutan yang ditunjukkan Jafar. Lama-kelamaan, Kelana dan Sanjaya menemukan sesuatu benda yang dimaksud Jafar. Apa itu? Tanya mereka berdua. Namun, lama-kelamaan, benda hitam yang dimaksud Jafar bergerak dan semakin terlihat wujudnya. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang awalnya Jafar kira adalah batang pohon seketika berubah bentuk menjadi wujud pocong berwarna hitam yang kain kafannya benar-benar terlihat hitam legam seperti diselimuti oleh arang. Kedua lubang matanya bolong tanpa ada bola matanya dan mulutnya pun robek dalam keadaan menganga. Sosok itu melayang beberapa sentimeter dari permukaan tanah menuju tempat Kelana, Sanjaya dan Jafar beristirahat. Pocong! Jafar menjerit dengan suara yang lantang. Disitulah Kelana dan Sanjaya baru menyadarinya juga. Di setiap balik pohon di depannya, nyaris seluruhnya dihuni oleh puluhan, bahkan mungkin lebih dari sosok pocong yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Saat itulah mereka bertiga meraung berteriak dan seketika bangun dari duduknya, lalu berlari tunggang. Bergerombol pocong hitam yang entah dari mana asalnya itu terlihat sedang mengejar keberadaan mereka bertiga. Pocong-pocong hitam itu melompat-lompat, namun lompatannya terlihat seperti melayang di atas angin. Kelana, Sanjaya, tunggu aku! Teriak Jafar yang berlari paling belakang. Setelah mendaki agak jauh, Kelana menemukan tanah lapang agak besar serta ada dua pendaki istirahat di atasnya. Karena melihat kedatangan tiga pendaki yang berlari ketakutan, spontan kedua pendaki tersebut melihat wajah Kelana, Sanjaya dan Jafar dengan sorot mata yang terheranan sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saat itu Kelana kemudian melihat Sanjaya dan Jafar. Mereka tampak kelelahan setelah agak jauh mendaki sambil berlari. Suara derup jantung dan nafasnya terganti terdengar suatu sama lain. Kenapa mas? Apa yang terjadi sama kalian? Tanya salah seorang pendaki yang mereka temui. Banyak pocong di bawah mas, sahut Jafar. Tegur Sanjaya. Gak seharusnya kamu bilang begitu, imbu Sanjaya. Belum lama ada pendaki yang hilang di sekitar situ mas. Hati-hati saja, apalagi yang mendaki sekarang hanya kalian bertiga saja, ujar pendaki tadi. Kelana dan Sanjaya hanya mengangguk-angguk sambil meletakkan badannya di tepi jalur pendakian. Anehnya, tak lama setelah itu, dua pendaki tadi meninggalkan mereka tanpa pamit dan wajah yang kaku. Mau lanjut mas? Tanya Kelana. Tapi keduanya tak menjawab pertanyaan Kelana. Dasar orang aneh, ketus Jafar. Biarkan saja, wong kita nggak saling kenal. Wajahmu mirip penjahat kali Far, ucap Sanjaya sambil tersenyum. Kenapa kita ketemu hal begini sih? Apa emang gini kalau mendaki bareng kalian berdua? Tanya Jafar. Kalian sadar nggak sih? Tanya Kelana. Kenapa pendaki tadi ngomong hanya kita bertiga yang mendaki hari ini? Lalu mereka siapa? Suasana seketika hening. Sanjaya dan Jafar hanya diam termangu mendengar perkataan Kelana. Suasana terasa semakin mencekam saat itu. Beberapa menit kemudian Kelana kembali berdiri, lalu mengajak melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi hanya Sanjaya yang berdiri. Jafar masih duduk melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Kamu mau tetap di sini, Far?
Tanya Kelana yang sudah siap berjalan lagi. Nggak yakin aku kalau begini. Mau turun lagi? Yakin? Di bawah banyak pocong-pocong tadi yang sudah menungguin kamu, ucap Kelana menakut-nakuti. Atau mau masih tetap di sini? Bisa saja pocong-pocong tadi masih mengejar kita dan sebentar lagi akan sampai tempat ini, imbuh Kelana. Tutup mulutmu, Nah. Senang sekali kamu menakut-nakuti aku. Kamu kira aku takut? Balas Zafar. Iya, kata Kelana. Nah, itu tahu. Kalau sudah tahu aku penakut, gak usah mulutmu menakut-nakutiku, terang Zafar. Wes, ayo jalan lagi, ucap Sanjaya melerai mereka, seraya melangkahkan kakinya lagi paling depan. Kenapa aku sering terjebak di situasi sulit kalau sama kalian sih? Gerutu Zafar sambil berdiri dan menegakkan badannya. Ayo lanjut, balas Zafar dengan raut muka terpaksa. Aku depan ya kak, ucap Kelana. Siap, lanjut, balas Sanjaya. Kelana mengambil nafas dalam-dalam dan membuangnya, lalu mulai melangkahkan kakinya pelan-pelan. Tanah yang lembab kembali ia tapaki bersama dua temannya. Tapi di situ Kelana tidak bisa memungkiri kalau ada perasaan mengganjal yang membuat dirinya lebih waspada dari biasanya. Entahlah, aku hanya ingin menikmati pendiakanku ini dan tak ingin berpikir macam-macam. Tapi kenapa firasat ini suka seketika muncul? Batin Kelana. Suara azan maghrib dari masjid milik warga di bawah kedengaran di telinga Kelana. Kelana menghentikan langkahnya, lalu mengajak Sanjaya dan Zafar berhenti sejenak sambil beristirahat. Azan maghrib, kita berhenti dahulu, kata Kelana. Langit berubah gelap sempurna seiring dengan azan maghrib yang menggema. Jalur pendakian yang semula masih terlihat dengan mata telanjang kini berubah menjadi hitam kegelapan. Hewan-hewan malam hutan pun kini mulai memperlihatkan eksistensinya. Kelana memimpin perjalanannya lagi tatkala azan sudah selesai berkumandang. Jalur pendakian di tahun itu jauh berbeda dengan sekarang yang sudah banyak rambu-rambu petunjuknya dan dapat dilihat dengan jelas. Hati-hati Nak, jalannya sempit, jangan sampai salah ambil jalan, tugas Zafar. Beberapa kali Kelana menghela nafas berat karena medan yang dilaluinya semakin berat dan menyusahkan. Suhu udaranya pun juga terasa semakin dingin. Tak lama setelah Zafar mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara yang bukan berasal dari alam. Lebih tepatnya seperti suara kidung hajatan. Suaranya sayup beriringan dalam kegelapan malam. Ada suara hajatan ya? Apa iya kedengaran sampai sini? Tanya Kelana kepada kedua rekannya. Iya, aku juga mendengarnya, jawab Zafar. Ya, aku juga mendengar, jawab Zafar. Apa itu berasal dari desa di bawah? Kencang sekali suaranya, ujar Sanjaya. Udahlah, gak usah dihiraukan. Anggap saja suaranya dari bawah, gak usah dicari lagi, ucap Zafar yang sepertinya sudah ketakutan. Kelana berjalan lagi, sementara suara kidung itu masih selalu menyertai. Kelana berusaha agar tidak menghiraukan suara kidung itu, agar ia tak terpengaruh akan rasanya, rasa yang kental dengan suara mistis penghuni merbabu, hingga Kelana kembali menghentikan langkahnya lagi. Di situ ia baru menyadari jika kakinya tak lagi menapak pada jalan setapak seperti sebelumnya. Kelana berhenti, lalu menyisir keadaan sekitarnya dan menyenter jauh ke depan. Nah, ada apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Tanya Zafar. Kelana masih diam. Ia masih terlihat meriksa keadaan sekitarnya hingga membuat kedua temannya merasa curiga. Kenapa sih? Tanya Sanjaya. Coba lihat ke tanah, lalu lihat sekitar kita. Apa benar ini jalur pendakian? Tanya Kelana. Spontan Zafar dan Sanjaya pun melakukan yang perkataan Kelana.
Mereka berdua kemudian memeriksa keadaan di sekitarnya. Iya, kenapa kita ada di sini? Seperti bukan jalur pendakian, buka Sanjaya. Ia pun baru menyadarinya. Padahal malam belum lama datang, tapi sudah membuat Kelana, Zafar, dan Sanjaya kebingungan sekaligus ketakutan. Bagaimana bisa mereka kesasar hingga sampai di sini? Kita putar balik lagi saja. Harusnya nanti akan sampai ke jalan yang benar dengan sendirinya, usul Zafar. Kembali ke arah mana? Jalannya hampir gak kelihatan, jawab Sanjaya. Kelana menyentak ke belakang, memeriksa di segala arah. Menurutnya jika dilihat dengan seksama dan melangkah dengan hati-hati, ia masih bisa jika hendak kembali lagi.